Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar kawan-kawan ngebor semuanya dimanapun berada? Semoga sehat selalu, masih dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jumpa lagi di sini bersama kami di channel Ngobor. Ya. Ngobrol seputar horor, masih bersama Mas Ayung, narator kita yang akan menemani kita semua di kurang lebihnya 30 menit ke depan. Gitu ya Mas Ayung. Insya Allah. Monggo silakan Mas Ayung, barangkali mau menyapa teman-teman. Baik, terima kasih Bang Ogan atas pembukaannya. Aku nyapa kawan-kawan dulu seperti biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan ngobor semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat, dan selalu bahagia tentunya kapanpun dan dimanapun saatnya. Kembali jumpa dengan kami di Ngobor. Terima kasih sekali atas dukungan teman-teman semua dalam bentuk apapun. Dan semoga dikembalikan lagi dengan sesuatu atau hal yang lebih baik, begitu ya Bang ya? Iya, gitu. Mau sendawa ini Bang. Ngopi dulu Mas Ayung. Udah ngopi tadi. Hari pertama kan saya sama Mas Biru. Terus tadi ya saya kan perokok. Bang Ogan juga ngerokok Iya, ya? ngerokok. Terus tadi yang di tempat langganan saya mampir, rokok yang dituju nggak ada. Terus? Ganti. Oh, ganti merek. Akhirnya ngelokor. Kayak jadinya itu serak begitu loh tadi. Ketahuan rokoknya tanpa cukai, saudara-saudara. Kau tahu, apapun yang penting ada kukusnya gitu Iya. loh, demi kemaslahatan bersama. Siap. Begitu loh ya. Yang penting ada kebulnya begitu. Jadi ya kita nggak mau bahas rokok, kita akan cerita horor ya Bang ya. Ini ada sebuah cerita. Cerita ini terjadi di tahun-tahun silam Bang. Iya. Beberapa puluh tahun silam, mungkin angkatannya dulu kecil-kecilnya kami, kecil-kecilnya Bang Ogan di tahun-tahun tersebut, di mana belum ada listrik tentu ya, belum ada sih mungkin tapi belum kejangkau sampai ke situ. 90-an atau 90. 85. Kalau 9 bulan udah Mas Ayung. Udah ya, kalau di kota udah. Tempat saya Idata sih belum. Jadi iya, dulu itu begitu Bang. Ketika di tahun tersebut listrik belum menjangkau ke kami, paling di desa-desa kota ya. Jadi sadu sekali bisa dibilang. Kalau belum ada listrik, penerangan hebat-hebatnya pakai patromak, pakai gamblok, nama-nama lampu ya, gamblok, ceplik, terus apalagi itu. Pernah pakai yang namanya istilah apa ya? Sentir, tahu nggak sentir? Sentir, iya. Yang pakai ini Apa tuh? pising, terus ada dikasih kapas. kasih minyak sayur. Kalau itu biasanya buat main-main sama teman-teman gitu, kalau main-main di kebun gitu kan, bawa begituan. Tapi lebih sering sih Itu lumayan awet Mas Ayung. pakai oncor, kalau enggak pakai ini tunasnya apa sih, pohon kapas yang pada jatuh itu loh. Oh iya. Itu juga bisa. Awet itu. Sekarang mau pakai Kadang juga obor juga. sama ini, sama bunganya pohon nangka yang panjang itu, yang panjang kayak belalai. Itu kalau udah kering, Upet. Upet Namanya apa ya? sih? Upet. Iya mungkin itu kayaknya sih upet, nanti dibakar itu kan nyalanya lama begitu ya. Di tahun tersebut hiduplah seorang suami istri, ya sebut saja namanya Pardi sama Turkinah ya, karena namanya mau pengennya disamarkan. Iya. Nah ibu saya itu yang cerita anaknya. Jadi dulu lagi saya bayi Mas, itu Mas Andi yang ngomong. Dulu lagi saya bayi, bapak sama ibu pernah ngalami kejadian horor. Saya itu kecilnya rewel banget, nangis terus katanya. Lah yang gede nih kayak gitu ya pantas. Asem katanya begitu. Iya sampean kan rewel ngomong terus. Sampean aja rewel. Saya rewel yang ada duitnya. Iya, saya kan ngobor, saya di channel. Kalau nggak rewel nggak dapat. Kalau nggak rewel nggak dapat duit, sampean kan rewel nggak tahu waktu. Wah, mau cerita malah dipa itu. Iya silakan cerita, nggak apa-apa. Nanti jadi bahan rezeki buat saya. Saya share ke teman-teman. Iya Mas, di tahun tersebut itu desanya bukan desa saya, tapi samping belakang lah. Bapak sama ibu waktu itu belum lama jadi suami istri, ya baru berjalan 2 tahun, tapi wong apa ya, rezeki diparing anak itu keturunan, ya orang dulu
nggak sekarang. Kalau dari pernikahan yang baik, menikah berarti siap berketurunan kan seperti itu ya Mas ya. Terus bapak sama ibu ya agak sering dipaido sering jadi omongan sama keluarga kami, baik dari pihak bapak, baik dari pihak ibu. Karena apa, setahun menikah pun belum ada tanda-tanda kehamilan buat istrinya, ya ibu saya. Itu kan ya jadi beban pikiran. Kadang orang sekarang tuh bukan lebih tahu adab ya, cara menyampaikan bahasa itu lebih banyak bisa yang disembunyikan, diperhalus. Kalau orang-orang dulu orang kampung kan saya kenal cablak lah gitu. Cablak, enggak karena lagi pada selamatan kayak lagi pada ngumpul-ngumpul di pos ronda atau di kelurahan. Kalau ngomong ya kayak gitu. Mempan ora kan seperti itu kadang-kadang. Mempan apa enggak senjatanya. Gebuk ada yang ngomong seperti itu. Padahal yang enggak dikaruniai anak udah nyampe berapa tahun juga banyak. Cuman ya kayak gitu sebenarnya guyon. Cuman kadang-kadang nyengkelak. Sampai pada akhirnya kan bapak sama ibu tinggal di rumahnya ibu saya. Bapak itu bukan asli orang sana. Tapi orang Pemalang apa orang Pekalongan. Kemarin nyebutnya orang Malang atau Pekalongan ya? Pekalongan kayaknya Bang. Jadi ikut sama istrinya. Lah kami itu kayak keluarga cemara. Kayak keluarga cemara satu rumah itu banyak keluarga. Wong rumah gede mending rumah dulu yang pakai geribik. Tiang-tiangnya masih pakai bambu begitu ya. Geribik sana sini tambal ini itu pun kadang-kadang masih campur sama unggas. Di dalamnya bagian belakang di pawon itu ada bebek, meri, endog, tapi gemeriak lah. Itu bapak sama ibu dapat jatah satu kamar. Saya bayanginnya malam pertama itu kayak apa ya? Ya senyap lah Mas, saya bilang kayak gitu. Iya, modus penerbangan katanya. Ya kalau enggak kakak iparnya dengar, yayunya dengar. Tapi ya bang, pernikahan yang baik ya kayak gitu. Kalau paginya nggak basah malah jadi nggak baik. Jadi malah mereka menunggu. Oh iya wis teles berarti alhamdulillah wis ketemu gitu ya kan. Ketemu apa maksudnya? Ya ketemu itunya. udah begitulah seperti itu. Jadi saya itu ya nggak ngalami ya wong. Saya waktu itu belum ada. Tanah rumah mbah dulu, rumah nenek saya itu belum belum boro-boro. Tikel itu punya orang yang sugih, orang yang punya itu pakai tikel ya. Ubin yang kotak-kotak itu kalau pagi adem banget, siang adem banget, malamnya dingin, anget kayaknya. Itu kami itu boro-boro tikel, pelur aja enggak, jadi masih pakai tanah cuman kan dipasak sedemikian rupa. Kalau saya masih ngalamin dulu ya, sebelum peluran ada bagian rumah yang belum pelur, kata Mas Andi. Saya seneng sih kayak gitu. Jadi anak kecil ya, jorok-joroknya mau kencing tinggal di situ aja. Nggak ada orang tua nanti geger pas sing nguyung kene siapa katanya seperti itu. Kadang-kadang ada rumah undur-undur buat main. Ya, undur-undur itu banyak. Taliin, mama jaluk rambutnya, minta rambutnya sama mak saya buat nalinin undur-undur dipancing begitu kan nanti nyantol. Itu seneng. Nah, itu kembali lagi ke bapak emak saya ya. Bapak usahanya nani ikut mertua. Yang garap-garap bawang jadi kulinya, kuli nyiram, kuli nyemprot bawang begitu. Nyemprot itu ngobat ya. Gendong-gendong tank yang versinya begini Bang. Iya. Itu sering dipaidu begitu. Kalau bapak saya orangnya ademan, tapi emak saya yang justru lebih sering emosional kalau disinggung masalah keturunan. Kan baru 2 tahun Mas. Lah iya. Akhirnya emak itu gimana caranya sering nanya ke orang-orang tua. Bukan spiritual sih. Kalau dulu kan banyak tukang petung. Petung Nagadina, ini larinya kemana itu segala macam. Itu sering minta pendapat supaya bisa cepat dapat keturunan itu kayak apa. Akhirnya puasa apa dijalanin sama emak saya. Itu sebenarnya dilarang sama bapak, cuman kan ngeyel. Terus buat jalukan, berarti ada ikrar lah. Kalau misalnya anak saya diparing anak, nanti bakalan saya gendong terus bocah itu. Kalau itu namanya kudangan katanya. Kudangan, bakal saya gendong terus. Kalau nangis saya gendong terus, kemana-mana saya bawa.
Terus akhirnya hamil mamanya jenengan. Hamil mas, diapain hamil? Oh main hamil. Maksudnya akhirnya mama saya memang benar hamil. Hamil dan katanya lagi kecil saya. Itu bayi itu geletakin aja nggak mau. Mambu tangan dean, saya bilang gitu. Kalau bayi kan kadang-kadang begitu sering di enong-enong itu maunya digendong terus. Udah dikerasa gendong itu enak. Kayak di bangku enak, pengennya di bangku terus bang. Kan begitu ya, pengennya digendong. Saya katanya kecil aja digeletakin langsung langsung kayak gitu. Nyebelin ya sampean mas. Ya ada banyak begitu teman, saya bayangin gak ada lampu, pakainya ceplik, gamblok. Nah itu maksudnya. Terus keluarganya kan keluarga banyak orang, rewel banget, sering nangis begitu. Tapi pernah ngalamin di usia saya sekitar 1 bulan itu ada kejadian yang paling parah banget. Ada kejadian yang parah banget. Saya itu meriang jahat mas. Meriang jahat itu bahasanya meriang yang parah lah. saking parah. Setip ya mesti. Iya setip. Nah ya. Setip. Setip itu kan dulu momok bang. Biasanya kalau saya ahli setip. Dulu setip terus. Panas yang berlebih itu. Iya, nanti saya biasanya ngedet-ngedetin giginya, kejang. Terus nenek tahu, saya kan ikut sama nenek gitu, dia pasti ngambil kopi terus dijejelin itu biasanya nanti bisa nangis, turun lagi ininya kan kejang-kejangnya. Saya sering setip dulu. Begitu juga Mas Andi kecil itu dulu kayak gitu, saya sering setip. Kadang-kadang ya cacingan tawis kabeh. Bocah itu semua cacingan. Sekarang orang mau mancing nyari cacing rada susah di tempat kami. Tapi kalau dulu di mana-mana itu ada umbukan cacing. Nah, kalau cacing sekarang jadinya feses ya, buangannya udah hancur. Dulu kan keluarnya cacing juga. Cacing ya. Ya kan, sampai ditarik supaya nggak licin pakai pohon nangka yang kering itu diseret begitu. Kalau buang air itu di jembatan bambu itu di kali. Saya sering teriak-teriak mas, ma cacingnya betul katanya seperti itu. Mas remeh endi saya bilang, kalau itu saya ngalamin, jangan diceritain itunya. Iya, pernah saya itu meriang, cuman saat itu bukan meriang cacingan itu bukan penyakit wis dulu umum. Terus setip itu bukan yang itu, tapi meriang panas, mecece mendelik itu dari wayah asar itu katanya udah mau 3 hari seperti itu terus. Mau wayah asar berarti waktu asar sampai subuh kayak gitu terus. Itu selama sudah 3 hari. Kalau awal-awalnya ya kayak bibi paman saya itu pada perhatian, maksudnya ikut gantian gendong. Emang bener saya nggak mau diturunin sama sekali. Jadi ngeden sampai pusernya itu sering keluar kayak cairan atau darah, saking ngeden-ngedennya terus kayak gitu loh. Terus gelap ya mas, modelnya kayak gitu, kamar-kamar juga kecil-kecil. Wah saya, bibi saya kan punya anak juga 1 kamar begitu. Suruh sebelah banyak orang, gelap juga, rewelnya bocah sehari lumrah 2 hari 3 hari itu jadi kayak ya yang kejem-kejem yang ngomong sekenanya. Bocah apa sih kayak gitu. Pokoknya yang gak enak lah, mengganggu mereka semuanya jadi pikiran. Nah akhirnya ibu itu ngomong sama bapak, Pak, padahal dia masih lemes karena memang belum lama kan melahirkan. Ya 1 bulan kan lumayan ya. Itu Pak, mending gone jenengan baik katanya, ikut suaminya mintanya ke Pekalongan, katanya minta pindah aja ke Pekalongan karena nggak enak sama yang lain. Akhirnya itu bapak saya nurutin, saya itu dibawa ke Pekalongan, nginep di tempatnya mbak yang di sana, naik bis mas waktu itu. Nah di sana itu ternyata yang nggak seindah yang dibayangin sama emak saya. Di sana juga sama, jadi sama-sama rumah tumpang banyak orang juga, malah lebih begini ya, bukan keluarga sendiri, lebih asing lagi. Lebih apa ya, kalau misalnya katanya kalau misalnya ada yang nggak suka diem,
tapi kelihatan banget nggak sukanya. Akhirnya balik lagi cuma 2 hari. Nah, sampean nggak disembuhin waktu itu. Ya masih kayak gitu terus. Cuman sebelum pulang dari Pekalongan, katanya mbak saya, berarti ibunya bapak, ngomong begini, ini bocah adik, ini bocah jalukan ya, ini bocah, ini jalukan, bocah kudangan lah, bocah yang diminta. Terus ibune seneng tirakat, katanya ibunya suka tirakat. Sing hati-hati jagani bocah, yang hati-hati. Kayak anak sih ganggu, ini ada yang ganggu. Cuman mak lihat dia ngilang. Kalau meleng datang ngomongnya begitu. Kalau sabar ya di sini nunggu sampai bapak mau pulang. Jadi bapaknya kan usaha jualan jarit ya, jualan baju itu lagi ke Cirebon, ngambil barang atau apa. Itu nggak di rumah selama 2 hari. Katanya mau 3 hari. Kalau bapak lebih paham. Tapi karena situasinya di sana itu nggak kondusif, nggak enak sama keluarga yang lain lah. Ibu saya tuh maksa pulang ke Tegal lagi. Maksa pulang ke Tegal lagi lah. Dari sana itulah muncul gangguan-gangguan yang benar-benar menjadi momok lah bukan cuma buat mama sama bapak saya, tapi seluruh keluarga. Jadi satu malam ya, mereka baru pulang dari Pekalongan sebelum maghrib. Sebelum maghrib tuh sandakala lah pulang. Itu baru nyampe pintu, saya katanya langsung nangis, mendelik. Biasa, yang lain itu kalau yang baik ya ngomongnya, dede balik. Yang lain kan, kau maning, ada yang kayak gitu kan, bawa ke sini lagi, bocah kayak gitu. Royal, yag-yagan katanya, pergi-pergi orang begitu mah disuruh disembuhin. Itu saya dibawa masuk ke dalam rumah, katanya udah posisi mendelik, nangis, kejer begitu ya. Sampai sekitar jam 8 malam. Kalau dulu itu dari maghrib ke jam 8 itu lama banget. Lama banget. Itu nangis sampai ada satu keluarga ya, Lilik berarti adanya ibu itu, sampai pulang ke rumah mertua gara-gara melihat saya balik lagi katanya. Rewel sih nangis mulu. Itu emak saya pas jam 8-an dia itu gendong-gendong saya. Saat itu semua semua itu ada di kamar masing-masing dengan gerundelannya. Ada juga yang cuma diem, paling anak-anaknya yang pada gremeng-gremeng dolanan, nyanyi-nyanyi model dulu. Kom Maria, sudah bahasanya kayak gitulah, ngapalin tembang dolanan. Yang lain itu yang dewasa nggak ada sama sekali di ruang tengah atau di depan rumah. Kalau depan itu kebun, cuman ada gang kecil. Kadang-kadang ya di depan dekatnya tadi lampu-lampu sentir atau apa itu pada jagongan masih sore. Tapi karena mungkin mereka nggak suka sama keadaan saya, mereka itu nggak ada yang duduk di balai, di kursi itu nggak ada di situ. Yang ada cuman katanya mbah perempuan dari pihak ibu ya. Itu kan nggak kelihatan. Kalau misalnya digendong-gendong dari kamar, saya masih nangis, paling ya Allah, aku tuh keprimen, harus gimana saya, anak saya kok nangis begini, nangis terus. Tong, manggilnya kan tong ya, untuk panggilan laki. Tong, meneng ya kena, berhenti, kasihan yang lain mau istirahat, mau tidur, kamu kenapa, dibacain macam-macam, disolawatin rada anteng sedikit, nanti kayak gitu lagi. Akhirnya emak, berarti mbak saya itu, mana gantian digendong. Nah, ibu saya itu ya jam 8-an niatnya mau buang air karena nahan pipis dari semenjak dia pulang dari Pekalongan itu. Karena ngurusin anak kan ya. Kalau ibu pemberani, jadi nggak minta dianterin. Kalau bibi saya katanya mau keluar itu ya, mau ke WC, buang air mesti diantar. Dan buang airnya juga di belakang rumah, nggak nyatu jadi WC-nya nggak jadi satu. WC dulu masih pakai bolongan ala-ala lah, yang penting bisa buat boker. Terus ada sumur, katrol, karek-karek begitulah. Nah, ibu saya itu jalan sendiri ke sana, bawa ceplik dari dalam kamar.
itu ke belakang. Udah saking niat, udah nggak kebendung banget, ngelihat masih ada air sisanan, yang penting buat bisa cebok, nanti gampang taisi lagi gitu ya. Ibu saya itu buang air di situ, buang air kecil. Pas selesai ada tanggung jawab karena memang yang lain nanti buat gantian, erek. Tapi kalau dia ada katrol di atasnya, mending nggak langsung pakai ceplok-ceplok begitu. Krak, krek, krak, krek, krak, krek. Biur, krak, biur diisi airnya begitu. Cuman ibu saya ngerasa saya tadi kayak mapasin seseorang, apa angan-angan saya ketika keluar dari pintu belakang. Itu kamar mandi jaraknya lumayan loh bang, cuman di batu begitulah setapaknya. Batu itu bersih karena sering kesiram air. Tapi pas ibu mau keluar dari pintu terakhir itu mau ke kamar mandi, dia kayak mampasin seseorang. Orang itu masuk ke dalam rumah apa mas? Enggak, dia itu kayak motong jalan begini, motong jalan ibu saya. Sempat astagfirullahaladzim gitu kan, sempat ngucap ibu saya. Ya dulu ibu saya ya menikahnya orang-orang dulu ya masih muda, paling masih 18 tahun, 17 tahun lah. Itu astagfirullahaladzim, dia cuman bawanya pakai jarit, atasnya ya kaosan seadanya lah begitu. Itu ngelihat ada yang mapasin, cuman kan nggak terlalu jelas karena gamblok nggak ditenteng begini, ada digeser di bawah. Yang penting jangan sampai nginjek, takut ada ular atau apa di bawah kan. Itu kayak ada yang serapat jalan ke sana. Dia sempat ngomong, wah takutnya itu tetangga atau siapa. Pada tetangga sih jauh-jauh, tapi kan kadang ada orang iseng nyari burung, nyari apa kan pendek-pendek kalau dulu kan. Gak ada sautan apapun. Pas dia ngerek masih kepikiran tadi itu siapa ya yang jalan. Ngongkosit dalam bayangannya ibu saya sendiri. Dia itu nanya sendiri, jawab sendiri. Kalau misalnya orang, kok nggak kayak orang? Bentuknya kayak orang, tapi lebih siluetnya itu loh manjang, kayak kaki itu terlalu panjang, tangan sepertinya terlalu panjang, kayak gitu bang katanya, nggak jelas. Lebih kayak kalau sekarang itu lebih kayak ke makhluk apa gitu, makhluk mitologi mungkin ya orang sekarang seperti itu, cuman bayangan hitam. Dipikirin sambil ngisi 2 ember itu. Ibu saya baik buat yang lain, begitu orang lain katanya udah boro-boro, mungkin saking takutnya nggak mau ngisi air. Dia itu sempat wudhu ibu saya, kan ada padasan namanya ya, tinggal sumpelnya dibuka, sempat wudhu. Nanti kalau misalnya anaknya anteng, saya anteng mau isya, itu dia masih kepikiran bayangan itu siapa. Lah ketika dia masuk lagi ke pintu, ditutup pakai sengkalan begitu kan, itu pintu juga palangannya itu bambu, teman bambu tua, itu nutup pintu. Terus dari bayangannya ceplik lampu itu kan ya, kan geribiknya pada bolong-bolong, seakan-akan bayangan itu lewat lagi pas sudah ditutup, tapi ibu itu di dalam. Itu ada yang keleang begitu di belakang. Siapa ya yang lewat, cuman nggak terucap apapun. Ibu langsung balik lagi ke dalam, ngelihat saya rada mending, nggak nangisnya nggak terlalu begitu, tapi masih mingsek lah. Malah dinenenin sama mbahnya. Kadang-kadang kan begitu ya. Kalau nenen sama ibunya sendiri, terus ibunya lelah atau lagi ada perlu dinenenin sama mbahnya. Lagi nenenin itu mending. Saya akhirnya ngambil mukena, saya cantelin itu. Bapaknya di mana? Bapak waktu itu keluar katanya mau manggil tukang suwuk. Tukang suwuk itu tukang, ya mbah-mbah perempuan tua itu biasanya kalau ini kan set masuk di raupi begitu sembuh gitu kan bang. Kadang-kadang pakai apa kayak tambah-tambah Jawa lah. Itu ibu niatnya mau sholat isya, maghrib nggak sempet. Pas itu ibu pakai mukena, dia itu ngelihat gamblok itu kan lampu gamblok, lampu tempel tembok itu. Dia nggak, kalau yang pakai tembok itu kan biasanya nempel ada paku. Kalau itu di palangan rumah, tiangnya bambu juga, ada pakunya juga dicantelin. Itu ada bayangan lampunya itu kan, kita bergerak kayak apapun kelihatan. Dan di belakang harusnya lampu di situ, di depannya orang sholat begitu ya.
harusnya nggak ada bayangan, yang ada bayangan justru di belakangnya ibu, ya kan seperti itu refleksinya. Tapi kok bisa ada ibu itu baru mau sholat banget lah, niat sholat baru mau takbir itu nggak jadi karena di lampu itu sampingnya ada orang, ada bayangan orang. Itu semacam perempuan mungkin. Dia bilang karena bentuk rambut panjang itu mau jatuh ke bawah, tapi di bagian ini pundak ya kayak orang, tapi kesananya itu manjang gak jelas gitu loh. Dan dia bergeraknya halus, kayak semacam nempel di tembokan itu, bukan tembok itu geribik ya, anyaman bambu itu, semacam nempel di situ. Ibu itu tadinya ngiranya bayangannya sendiri, tapi sambil sholat diterusin. Ya nggak khusyuk bang lagi situasi kayak gitu. Anak kedengaran mulai nangis lagi. Lampu di situ aturan kan yang ada belakang, ada bayangan di belakang, kenapa di depan? Nah itu saya bertanya-tanya, sosok tersebut seakan-akan ngelihat ke arah dia, dan bukan bayangan hitam lagi, ada timbul. Tadi bagian kepalanya ada timbul. Sekilas itu ibu saya ngelihat makhluk itu hitam, mukanya itu hitam semua lah pokoknya, tapi ngelihat ke arah ibu, dan rambutnya greynya itu kelihatan, lebat kayak gitu. Langsung ibu itu sholatnya gagal, mak langsung jerit kayak gitu, ngomong ke emaknya. Yang aneh waktu itu kan lagi sebelum dia kencing aja, di kamar-kamar sebelah masih ada bocah ngobrol, dan dia yakin banget kalau orang tuanya atau siapa ya kakak adiknya itu yang ipar-iparnya pada melek, tapi itu senyap banget, kayak mereka itu kayak kesirep tidur semua. Ibu saya belum selesai sholat langsung menghambur ke arahnya tadi, arah saya lah, ke arah mbah. Ma, anak memedi, ada memedi. Ada setan itu ngomongnya memedi. Diomongin kayak gitu, mbak saya bukannya nenangin. Nah itu tadi emak saya ya ngomong ke sana ke mbah. Ma, anak memedi, ma, primen kon sholat itu belum selesai, kau udah keluar baru tadi. Ma, aku nggak berani, ada memedi, ma, di kamar ada memedi. Itu ma bukan nenangin saya tuh posisi langsung nangis. Mbah bukan nenangin emak saya, justru dia itu dilihat sama ibu saya, justru mbah lagi ketakutan. Tapi sempat ngomong, sholat kok kayak gitu sebentar banget. Itu kan di situ dekatnya lampu badai ya yang digantung di atas. Jadi mukanya mbah saya itu kelihatan. Itu kata emak, mukanya mbah itu kayak orang lagi ketakutan. Jadi ngomong sembari kayak jikiran gitu loh, ambil jikiran. Astagfirullahaladzim, kayak gitu ngomong, ya Allah, tapi ngelihatnya ke sana ke atas, berarti ke arah itu loh bang, ya blandar gitu kan, langsung ke sananya langsung ini genteng. Beruntung lah masih ada genteng yang lain, masih ada yang pakai poros, pakai apa zaman itu, langsung mendelik ke sana. Mbak saya, astagfirullahaladzim, saya itu katanya lagi nangis, lagi kenceng-kencengnya jam itu. Nah ibu saya ngelihat ke atas, ternyata di atas ada makhluk yang sama seperti yang ada di kamar, tapi kali ini jelas banget. Kata mas saya itu ada seorang, mungkin makhluk itu perempuan, modelnya digambarin sama ibu saya itu, dia itu nempel di semacam blender gitu ya, tapi posisinya kebalik. Jadi tangannya itu kayak semacam begini loh. Kayak tangan itu panjang, kayak tangannya manusia lah. Dia itu nekuknya kayak kebalik. Kakinya juga seperti itu. Ya nggak jelas sebenarnya hitam doang. Tapi rambutnya itu grey, mau di atasnya kepalanya emak sama mbak saya katanya. Rambutnya bang, mukanya hitam semua. Tapi makan langsung pas ngeliat kan, ikut-ikutan, astagfirullahaladzim, langsung begitu kan, meluk sama mbahnya, meluk mbah saya katanya nangis tambah kencang. Pas, ya Allah, sana, mas saya bilang begitu, malah itu geser, itu gerakannya sangat cepat, kayak sesuatu yang merambat, cep, kayak gitu. Itu tahu-tahu di pojok,
pojok geser semua. Emak saya sama mbak saya geser. Ayo lebu ning kamar bae, nang kamar bae. Mereka tuh ya nabrak-nabrak palangannya ini kursi apa gelap sih waktu itu ya. Masuk ke kamar, pas udah di dalam kamar dia udah nemplek lagi di atas kamar begitu. Itu kayak target saya katanya. Jadi mereka nggak bisa ngelihat karena gelap, seharusnya begitu ya. Tapi di alam pada saat melihat mereka di situasi itu bisa jelas melihat bentuknya. Gelap sama gelap tapi ada beda sendiri begitu loh. Jadi kadang pas emak saya masuk sama mbak itu kan ketakutan. Sikirnya orang ketakutan kayak apa sih? Itu sempat-sempatnya seolah-olah makhluk itu tangannya begini loh ke bawah. Kayak mau krauk gitu. Katanya mau ngambil saya. Ketakutan semua ya. Itu mbah manggil-manggil semua anaknya. Din, Roni, siapa itu kayak gitu. Makhluk itu seolah-olah kayak mau ngambil saya, katanya seperti itu. Akhirnya mbah itu manggil-manggil semua anaknya. Itu nggak ada yang dengar atau nggak ada yang berani marahin datang ke mereka, ke kamarnya ibu, atau mereka juga diganggu sosok yang sama. Akhirnya karena udah nggak bisa ngapa-ngapain dan makhluk itu cepet banget katanya bergeraknya, nempel kayak gitu, plak. Bisa, Mas, saya diceritain aja serem banget, Mas. Iya, saya tahu itu makhluk apa, saya bilang kayak gitu. Dan ada beberapa kasus yang sering begitu. Akhirnya saya dalam gendongan ibu saya, mbak saya itu ngalang-ngalangin sebisanya, wis pakainya ini kerudung yang kan pakai di selempang begitu tok ya, di hus kayak gitu. Ya Allah Akbar, jangan mendekat, la ilaha illallah, paling kayak gitu. Itu makhluk memang katanya nggak sampai ke mereka. Akhirnya mereka geser lagi yang lebih terang, lampu yang lebih terang kan di ruang depan itu, di ruang tamu. Ya ruang tamu sama ruang tengah sama aja kayak gitu modelnya. Masih sore, Mas, saya nangisnya itu nggak bisa diam, mendelik. Pas kita lagi rame-rame itu didorong pintu dari luar, itu didorong kencang banget sampai itu kan nggak dikunci ya, ada sengkalan begitu sampai ambrol, sampai copot. Itu didorong mbak saya yang laki-laki sama kiai yang biasa ngimamin di masjid. Sampean mungkin kenal, Mas. Iya paham, di zaman itu kalau ada kiai yang pintar masalah ya ahli hikmah lah, itu didorong langsung si makhluk itu langsung sud kayak gitu, kata mas saya, langsung tadinya di atas itu ada lagi, berarti ada lagi, Mas, langsung lari ke pojokan. Terus kiai itu masuk kon waning wis biasa bocah sing sering ganggu nih bocah mah ini, katanya langsung dibacain apalah begitu. Terus ini kan tanah begitu ya, terus musim-musimnya ya musim kering begitu kan, kayak ngambil satu genggam sedikit lah terus ditawur ke arah makhluk itu sama si kiai. Sama si kiai itu ditawur begitu, langsung kayak ada semacam buar, ada suara kayak gitu, buar kayak gitu. Itu saya langsung anteng, katanya saya langsung anteng, terus minta air putih dibaca-bacain, saya diusap-usap ini kepala mukanya saya, bayi ya, bun-bunan, kuping, kakinya diusap pakai air itu. Sampai sembuh, saya sembuh katanya. Cuman mas saya ya semuanya keluarga pada dibilangin sama kiai masalah anak keturunan, kalau memang udah rezekinya ya pasti dikasih. Anaknya titipan, ada juga ujian juga, ya rezeki juga. Ini amanah, tapi nggak usah pakai yang kayak kemarin. Kamu itu cawaran, bahasanya itu ngomong udang begini nanti begini. Ya nyatanya ya bocah harus digendong terus, ngomonganmu sendiri. Tapi dari ritual-ritualmu itu ya mengundang hal-hal seperti itu namanya sapian katanya. Itu Umi Sapian yang biasa gangguin bocah kecil. Itu biasanya sampai 2 tahunan. Kalau lepas dari 2 tahun biasanya nggak terlalu, Bang. Dan gangguan kayak gitu bukan cuma ngedistract bocah ya, yang sudah
digendongan atau apa bisa ke rahim, bisa di rahim, bisa ngunci. Beberapa kasus saya sama teman-teman juga pernah ada yang nggak hamil-hamil ternyata kekunci di situ. Kayak rambutnya itu ngikat. Yang itu apa? Udah berapa bulan itu hilang gitu, mungkin itu. Besok yang lain lagi. Oh, itu beda lagi. Beda lagi. Jadi kelasnya beda-beda. Tapi beberapa yang lihat sosoknya memang begitu. Dia itu kayak cicak, cek gitu, cepat banget kayak gitu loh. Nah, ini mungkin kali kedua saya di ngobrol ngomongin itu, cerita tentang ini. Itu aja sih Bang. Hari jenengan sehat Mas. Ya sehat, cuman saya bayangin kejadian kayak gitu, takutnya kayak apa ya? Gelap, suasananya kayak gitu. Ya, itulah Bang. Dari cerita masa zaman dulu itu enak banget ya, cerita horor itu yang ya. Ya, itu saja obrolan kita kali ini. Sampai jumpa di ngobrol selanjutnya, mungkin masih sama saya atau sama Mas Siram Biru. Itu saja dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.